semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Cahyani dari kelas manajemen 2024B. Di sini saya akan menyampaikan dai yang berjudul Sentuhan Kasih yang Menyembuhkan Hati dengan tema kasih sayang, obat mujarab dari segala luka. Hadirin yang berbahagia, mari bersama-sama kita berdoa kepada junjungan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya serta kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berikan kita nikmat. Hadirin yang berbahagia, setiap manusia itu pasti pernah mengalami luka hati. Ada yang pernah terluka karena sebuah perkataan, ada juga yang pernah terluka karena dikhianati dari sikap seseorang yang kurang mengenakan di hati, kemudian sikap kasar seseorang kepada kita, atau luka hati yang memang tergores namun tidak dapat disembuhkan kembali karena dari sikap seseorang. Di zaman sekarang ini, tidak sedikit orang itu yang merasa cemas, kemudian merasa kesepian, kemudian merasa sendirian. Tapi mereka tetap tersenyum dan selalu menampakkan dia itu bahagia, kemudian selalu ceria di depan semua orang. Namun di belakang itu kita tidak tahu bahwa orang tersebut itu memiliki luka yang sangat dalam, namun orang tersebut dapat menutupinya dengan cara-cara yang mereka usahakan sendiri. Seperti ketika melihat atau bertemu dengan seseorang, mereka tidak akan menunjukkan sikap sedih kita kepada orang tersebut karena tidak mau orang tersebut membagi luka kepada orang lain. Oleh karena itu, kita perlu memahami bahwa salah satu obat yang paling mujarab dan paling manjur itu adalah sebuah kasih sayang. Kasih sayang itu merupakan ajaran yang paling penting di dalam Islam, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memperkenalkan dirinya dari sifat Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, yang artinya itu adalah yang maha pengasih dan juga lagi maha penyayang. Hal ini itu menunjukkan bahwasanya kasih sayang itu memiliki kedudukan yang mulia dalam kehidupan seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah berfirman dalam surat Al-Balad ayat 17 yang berbunyi summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah, yang artinya kemudian itu dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar serta paling berpesan untuk berkasih sayang. Quran surat Al-Balad ayat 17. Dari ayat tersebut kita dapat memahami bahwa salah satu ciri-ciri orang beriman itu adalah memiliki rasa kasih dan juga rasa sayang kepada sesama manusia tentunya. Kasih sayang itu bukan hanya sebuah perasaan yang disampaikan, namun itu harus juga diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata juga dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW itu adalah teladan bagi kita semua untuk menunjukkan rasa kasih dan juga sayangnya. Sekiranya engkau itu bersikap keras, berhati kasar, namun tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Itu menurut Quran surat Al-Imran ayat 159. Dari ayat ini itu mengajarkan bahwa kelembutan dan kasih sayang mampu mendekatkan kita kepada sesama manusia. Kemudian sebaliknya, jika kita sikapnya itu selalu kasar, perkataan kita tidak mengenakan atau menunjukkan rasa yang tidak suka kepada orang tersebut, maka orang-orang tersebut itu akan
menjauh seiring dengan berjalannya waktu. Kasih sayang itu dapat diwujudkan dengan cara yang sederhana. Contohnya kita menghormati orang tua, kemudian membantu teman yang kesulitan, menghibur orang yang sedang sedih, dan juga menjaga ucapan kita dengan semua orang yang ada di dunia ini. Kita harus juga bisa saling memaafkan, karena kesalahan sesama itu merupakan bentuk memaafkan yang paling mulia. Seringkali seseorang itu tidak membutuhkan uang atau hadiah yang mahal, ia hanya membutuhkan kasih sayang kita untuk tempat sandaran mereka. Karena hal yang sangat penting bagi mereka yang sedang terpuruk dan sedih itu adalah sebuah kasih sayang dan juga pengertian, agar mereka semua itu dapat bangkit kembali dari rasa bersedihnya dan tidak terus terpuruk. Sebuah senyuman yang tulus, sapaan yang ramah, kemudian perhatian-perhatian yang kita berikan secara sederhana itu sangat berarti bagi mereka. Sebaliknya, jika perkataan yang kasar, kemudian kita utarakan ejekan, fitnah, dan juga perundungan dapat meninggalkan sebuah luka yang sangat dalam bagi mereka. Walaupun bagi kita itu hanya hal-hal yang sepele, jangan disepelekan hal tersebut, karena kita tidak tahu hati seseorang itu menganggap sebuah ejekan, candaan yang diselimuti dengan ejekan itu bagi mereka serius atau tidak. Jadi lebih baik kita menjaga percakapan kita dengan baik. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai dari diri sendiri saja. Mari kita biasakan untuk berkata dan bersikap lembut kepada seseorang. Kemudian kita memberikan kasih dan juga sayang kepada guru kita, orang tua kita dengan secara tulus. Maka hal-hal tersebut itu akan berbuah baik juga kepada kita, merasa disayang, merasa lingkungan kita sangat baik. Itu sangat-sangat memberikan kita dampak positif. Jadi dengan demikian, kita tidak hanya menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kita juga dicintai oleh sesama manusia dan diterima baik oleh sesama manusia. Tetapi tentu saja kita juga akan mendapatkan rahmat serta hidayah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang kita perbuat kepada sesama manusia. Semoga Allah semua menjadikan kita semua hamba-hambanya yang memiliki hati yang sangat lembut, penuh kasih sayang, dan mampu menjadi penyejuk bagi orang-orang yang di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.